Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafur bin Falevi yang akan memulai presentasi kelompok 4 yang berjudul makna leksikal. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang makna leksikal, tentang gimana contoh-contohnya makna leksikal atau kategori-kategori yang berada dalam makna leksikal, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang apa sih itu makna leksikal. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Leksikal berasal dari kata leksikon yang berarti kamus, dan makna leksikal merupakan lambang kebahasaan yang masih bersifat dasar atau dapat diartikan juga sebagai kata yang memiliki makna sebenarnya. Di sini saya akan menyampaikan 3 pengertian dan menurut dari pandangan para ahli. Yang pertama, dari pandangan De Djajah Soedarma, kedua, Ferdinand de Saussure, dan yang ketiga ada dari Ullmann. Yang pertama, pandangan makna dari De Djajah Soedarma, yaitu pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Yang kedua, ada dari Ferdinand de Saussure, yang menyatakan bahwa pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda, yaitu linguistik. Dan yang ketiga datang dari menurut para ahli Ullmann, hubungan antara makna dengan pengertiannya. Saya Evinur Anggraini akan melanjutkan materi, yaitu contoh makna leksikal. Contoh ini diambil dari beberapa judul berita online yang ada. Yang pertama ada Lesti luncurkan single religi. Makna kata single dalam konteks judul berita di atas adalah satu. Kata single ini bermakna satu lagu yang diluncurkan oleh seorang penyanyi dan masuk dalam kelas kata benda atau nomina. Di dalam industri musik, single adalah lagu yang diambil dari album rekaman yang sudah ada atau akan terbit, kemudian dipromosikan oleh si penyanyi yang bersangkutan. Single biasanya berjumlah 1-3 lagu dengan durasi 3-10 menit. Jika kata single ingin dipadukan ke dalam bentuk bahasa Indonesia, maka haruslah ditulis menggunakan huruf miring karena single merupakan kata dari bahasa asing. Namun, akan lebih baik jika judul berita di atas ini diganti dari single menjadi lagu, kemudian judul tersebut akan berubah menjadi Lesti luncurkan lagu religi. Kemudian, contoh yang kedua ada demi sebungkus rokok, pemuda jadi kurir sabu. Kata sabu ini tidak memiliki makna di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun jika dilihat dari redaksi judul berita di atas, kata yang dimaksud ialah sabu-sabu. Kata sabu-sabu ini merupakan bentuk pengulangan dari kata sabu. Dengan kata lain, ini adalah bentuk pengulangan semu yang sama seperti kata kupu-kupu yang memiliki makna jika dalam bentuk pengulangannya. Judul berita yang baik ialah yang menggunakan kata baku atau sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kaidah kebahasaan. Namun, dalam konteks judul makna di atas adalah sabu-sabu jenis narkoba yang banyak beredar di masyarakat. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kategori makna leksikal, yaitu kategori nomina atau benda. Kategori nomina atau benda adalah kumpulan kata yang menyatakan nama dari seorang, tempat, benda, atau segala sesuatu yang dapat dibendakan. Dan secara semantik, kata leksem dalam bahasa Indonesia memiliki ciri makna plus B atau benda. Sehingga leksem nomina ini memiliki struktur yang selalu didahului pada preposisi di atau pada. Contohnya yaitu pada kalimat kategori nomina. Adapun polisi menangkap 7 orang di Jabar berinisial TS 44 tahun, DS 38 tahun, KS 36 tahun, ZK 26 tahun, dan SN 40 tahun di Tasikmalaya.
Kemudian SD 42 tahun dan WW 25 tahun di Indramayu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najibah. Saya akan menjelaskan tentang leksem verbal. Leksem verbal dalam bahasa Indonesia secara semantik yaitu bagaimana peranan subjek terhadap klausa. Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama, subjek yang menyatakan kejadian. Kejadian yang saya maksud yaitu kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya, Dini mempresentasikan biografi Chairil Anwar di depan kami. Kata mempresentasikan merupakan bentuk subjek yang sedang melakukan kejadian. Lalu yang kedua, subjek sebagai bentuk dari suatu proses. Contohnya, Dini memecahkan piring itu. Kata memecahkan yang berdasar dari kata pecah merupakan bentuk dari suatu proses. Yang sebelumnya piring itu belum pecah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasita. Di sini saya akan memaparkan materi terkait kategori adjektiva dalam makna leksikal. Nah, dalam makna leksikal, adjektiva terdiri dari leksem yang diawali dengan kata ingkar atau kata pembanding. Contoh kata ingkar yaitu tidak, dan contoh kata pembanding adalah paling. Kalimat ini juga bisa direduplikasi maupun diberi imbuhan se-nya. Untuk contohnya, teman-teman semua bisa lihat di PowerPoint. Yang pertama adalah kalimat kasus COVID-19 menurun. Wapres harap tak lama lagi pandemi berakhir. Kata tak lama di sini termasuk dari kategori adjektiva, di mana kata tak itu bermaksud dengan kata ingkar. Nah, selanjutnya ada chemistry Kim Ji Woon paling bagus dengan aktor ini hingga dikira sutradara pacaran beneran. Setuju? Nah, kata paling bagus ini termasuk dengan kategori adjektiva karena mengandung kata paling yang merupakan kata pembanding. Mengenai kalimat leksikal berdasarkan kategori adverbia. Sebagai contoh, saya ambil dari teks tajuk rencana, yaitu dalam tajuk rencana yang berjudul Bebas Berargumentasi dalam Debat. Pada kalimat dialog yang bertumpu pada semangat tabayun, tawaduk, klarifikasi berdasarkan tuntutan logika. Dari penggalan teks tajuk rencana tersebut termasuk dalam kalimat leksikal kategori adverbia. Jenis adverbianya yaitu adverbia frekuensi, karena terdapat kata keterangan selalu, yang mana kata tersebut menjadi kata yang mendampingi kelas verbanya, yaitu pada kata verba bertumpu. Ciri-ciri adverbia frekuensinya itu sendiri terdiri dari kata sering, kadang-kadang, jarang, biasa, sekali-kali, acapkali, dan selalu. Itulah salah satu contoh kalimat leksikal kategori adverbia. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk hadir dan membahas mengenai konsep dari dasar dari makna leksikal. Pada tahun 1994, Saussure mengungkapkan bahwa konsep dasar dari makna leksikal tersebut ada pada suatu tanda linguistik, dan makna itu adalah arti dari sebuah tanda linguistik. Makna leksikal sendiri merujuk pada makna sesungguhnya dari sebuah konsep yang dilambangkan dengan sebuah tanda linguistik tersebut. Cara kerjanya ialah dengan mengidentifikasi makna sesungguhnya dari sebuah tanda dengan cara memikirkan bentuk seharusnya dari tanda linguistik tersebut. Contohnya seperti contoh dari cara kerjanya itu seperti misalnya kita sedang membahas mengenai bunga mawar. Nah, kita mengidentifikasikan makna leksikalnya adalah dari makna sesungguhnya. Contoh dari bunga mawar tersebut, makna sesungguhnya itu apa sih? Itu pasti sudah jelas, itu adalah bunga mawar. Berarti itu adalah tanaman bunga. Seperti itu.